Halo guys, saya lagi mau pengen ngobrol-ngobrol dengan seorang bapak. Biarlah bapak yang akan memperkenalkan diri dengan bapak siapa dan kita ada di lokasi mana dan acara sini dalam rangka apa. Mungkin bisa. Terima kasih, selamat sore. Bisa agak kuat biar suara sama. Oke, selamat sore. Saya Jamaluddin, Ketua RW 3 Kelurahan Jambangan, Kota Surabaya. Saya berada di Pasir Putih, Kabupaten Situbondo dalam rangka wisata yang dilakukan oleh RT 1 di lingkungan RW kami untuk menikmati hasil jeripayahnya telah mendapatkan trofi Lestari. Karena trofi Lestari ini sudah diraih oleh RW 3 Kelurahan Jambangan yang di tingkat nasional penghargaan sangat tertinggi tentang pengelolaan lingkungan. Oke, lanjut lagi. Saya mendapat informasi kalau sejak Pak RW menjadi dipilih untuk menjadi RW 3, perkembangan di setiap lingkungan RW 3 cukup ada kemajuan. Tetapi pertanyaan saya adalah, apa perbedaan ketika RW lama memimpin dan Bapak menjadi RW sekarang untuk memimpin untuk kemajuan itu? Boleh dibagikan? Iya, jadi sebenarnya saya dilantik 2019 sampai sekarang misi dan visi saya adalah ada 3, yaitu integritas, lalu inovasi, lalu teamwork. Jadi integritas artinya di RW 3 itu ada 8 RT, berbeda-beda karakter warga. Ya ini kalau integritas harus menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati oleh RW, jadi secara bersamaan. Teamwork harus ada kerjasama. Terus supaya kalau ada kerjasama kita enak ringan untuk melakukan apa yang akan kita lakukan tentang menjaga lingkungan di lingkungan kita, baik tingkat sosial, keagamaan maupun tentang lingkungan yang ada di RW 3. Memang RW 3 dari dulu sejak 2002 sudah menata lingkungan dan jaringan lomba-lomba pasti mendapatkan predikat juara. Sampai saya pertahankan sekarang ini di tahun 2017 Proklim utama telah diraih. Jadi di pemilihan RW yang terdahulu Pak Setik. Di tahun 2020 saya teruskan menjadi Proklim Lestari. Jadi Proklim Lestari program kampung asri penataan lingkungan yang tertinggi. Artinya ya sudah, kalau pangkatan ini 2 pangkat jenderal bintang 4, jadi tidak ada bintang 5 lagi. Jadi penataan lingkungan yang sudah paling tertinggi untuk menata lingkungan. Ya, kami dapat trofi itu dari Kementerian Lingkungan Hidup di 2021. Dan itu pun kerjasamanya semua pihak di RT 1 sampai RT 8 semuanya bersatu dan punya inovasi semua. Jadi karena ada inovasi, ada integritas, ada teamwork, sehingga kami bisa mendapatkan trofi Lestari di tahun 2021 tingkat nasional. Betul. Oke, yang berikut lagi, pasti kita percaya bahwa memimpin 8 RW, 8 RT ya, 8 RW, 8 RT, memimpin 8 RT di bawah kepemimpinan RW 3 adalah Bapak sendiri. Pasti setiap ketua RT itu punya karakter dan punya pemikiran yang sudah berbeda-beda. Tetapi bagaimana cara Bapak bisa memimpin 8 RT ini sehingga mereka bisa menjadi satu kesatuan yang kompak untuk begitu, kalau mau dibilang nurutlah sama Bapak, sehingga sama-sama membangun lingkungan tidak bertemu dengan penuh sukacita tanpa beban, sehingga seperti yang Bapak bilang tadi cukup banyak mendapat penghargaan. Iya. Di masing-masing RT itu kan punya karakter sendiri-sendiri. Lokasinya juga berbeda-beda. Ada yang lokasi di lingkungan kampung lama, ada yang kampung terbentuk karena
perumahan, ada yang kampung yang dekat dengan sungai. Semua punya karakteristik. Nah, itu yang kami tonjolkan. Karakternya berbeda-beda itu yang kita angkat. Seperti di RT 1 itu punya kehidupan warga. Nah, itu yang kita angkat. Di RT 2 itu punya keahlian warganya untuk inovasi, yaitu membuat solar cell. Ada juga yang dari minyak maggot untuk makan hewan-hewan seperti lele. Itu inovasi itu yang kita angkat. Lalu di RT 3 itu inovasi juga tentang pengolahan sampah komposter. Nah, komposter itu ya kita angkat masing-masing, tapi secara keseluruhan masing-masing RT itu mengolah lingkungan dengan ada ipalnya, ada bioporinya, ada pengolahan sampah, ada daur ulangnya. Itu masing-masing punya. Sampai di RT 8 yang punya ketahanan pangan. Itu yang kami garap. Sehingga kalau ada tamu datang, ya mana yang dibutuhkan, katanya kalau ketahanan pangan sama ekonomi UMKM saya arahkan ke RT 8. Kalau kesadaran masyarakatnya sangat tinggi itu di RT 5 itu gerakan balik tanah. Yang tadinya rumahnya itu belakangi sungai, sekarang menghadap ke sungai, dan masyarakat sana merelakan luasan tanahnya dikurangi menjadi 3 meter untuk jalan menghadap ke sungai. Ini kan harus yang kita garap. Secara keseluruhan semua sudah tentang pengelolaan lingkungan. Sampah mengajar. Ada yang punya inovasi tentang recycle. Jadi mendaur ulang. Jadi sampah-sampah itu ada di RT 1 itu yang kami garap, sehingga semuanya punya gerakan bersama-sama untuk memajukan, menonjolkan kampungnya sendiri-sendiri dengan punya inovasi yang telah dimiliki oleh RT yang bersama-sama, sehingga tidak ada persaingan untuk menata lingkungan itu. Semuanya punya ikon sendiri-sendiri. Ya, Pak RW, kita ada di segmen terakhir. Saya minta Pak RW bisa memberikan satu statement edukasi, mungkin edukasi kepada RW-RW lain, bukan hanya untuk Jawa Timur, tapi mungkin seluruh Indonesia, yang saya kira mereka perlu belajar cara bagaimana Pak Jamal sebagai RW 3 Jambangan Surabaya untuk bisa memimpin lingkungan sendiri dengan kemajuan yang begitu cukup banyak penghargaan. Jadi saya kira teman-teman RW di wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia perlu banyak belajar dari RW 3 Jambangan Surabaya. Yang terpenting adalah kita hidup ini kan perlu sehat. Hidup kita ini juga perlu nyaman. Ya, kalau kita perlu nyaman, perlu sehat, perlu udara segar, ya kita kan harus perhatian terhadap lingkungan. Bumi yang kita pijak ini bagian dari satu kesatuan pada diri kita sebagai manusia. Jadi kalau kita membuang sampah sembarangan, jadi kita membuat lingkungan yang tidak sehat. Nah, kalau lingkungan tidak sehat, maka yang terjadi pada diri kita sendiri, pada anak-anak kita, pada keluarga besar kita di lingkungan terkecil keluarga. Kalau kita sebenarnya sendiri tidak perhatian terhadap lingkungan, ya kita akan rugi sendiri, karena lingkungan yang kita tempati harus kita jaga. Kesehatannya, udaranya harus segar, lalu ya harus nyaman lah. Apalagi harus harmonis antara kita sebagai manusia bermasyarakat sosial, kita sebagai masyarakat yang hidup di sini harus menjaga bumi ini, harus kita lestarikan, harus kita amankan supaya tidak ada banjir, tidak ada penyakit yang kita timbulkan dari diri kita sendiri. Nah, itu tumbuh pada diri kita, pada pemimpin-pemimpin kita. Kalau pemimpin kita itu sekitar RT RW perhatian terhadap lingkungan, insya Allah yang namanya warga pasti menuruti tentang hal-hal seperti ini. Dan kita harus sebagai contoh, RT harus memberikan contoh, RW juga memberikan contoh, kita sebagai keluarga menjadikan contoh keluarga kita sendiri. Kalau kita sebagai contoh diri kita, maka insya Allah orang akan ngikutin contoh yang baik. Harapan saya, mari kita jaga bumi ini, kita lestarikan bumi, kita tata bumi ini, kita amankan supaya
supaya kita tidak menjadi lingkungan yang kotor, jorok, sehingga kita menjadi sakit-sakitan, kita juga tidak nyaman, udara yang kita hirup juga tidak bagus. Mari kita jaga bumi ini, kita lestarikan bumi ini untuk kelestarian sepanjang masa, untuk anak cucu kita. Pak RW, RW 3 Jambangan Surabaya, terima kasih banyak untuk waktunya dan edukasinya untuk saya kira bukan cuma masyarakat Jawa Timur tapi sangat berguna untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak untuk waktunya dan salam lestari dulu. Oke. Untuk kita semua, bumi kita harus kita jaga dan kita lestarikan. Salam lestari, salam bumi. Salam lestari, salam bumi. Siap. Terima kasih Pak RW. Oke guys, selesai sudah saya berbincang dengan Pak Jamal RW 3 Jambangan Surabaya Jawa Timur. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk semua masyarakat Indonesia. Bye bye.